Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara semua. Hari Pagi, ini Pagi, kita akan melanjutkan materi mengenai transaksi-transaksi yang akan menggunakan modul jurnal, ya jurnal umum, serta nanti kita akan menggunakan modul aset tetap. Jadi kalau untuk yang jurnal umum itu lebih banyak pada transaksi-transaksi misalkan penyesuaian atau ada koreksi. Walaupun saudara sebenarnya modul transaksi jurnal umum ini bisa dipakai untuk semua transaksi, misalnya bayar hutang, ya kemudian ada transaksi penjualan pembelian itu bisa. Cuma masalahnya adalah menjadi tidak efisien, ya tidak efektif juga. Karena apa? Karena modul-modul yang lainnya yang sudah disediakan oleh QR itu tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Ya, oleh karena itu nanti di dalam modul jurnal umum ini biasanya transaksi-transaksi yang tidak bisa dicatat di dalam jurnal pembelian penjualan, kas bank, ya, kemudian aset tetap. Nah, ini bisa dicatat ke dalam jurnal umum, saudara. Ya, sebagai contoh adalah koreksi kesalahan, jurnal penyesuaian, atau ya pembentukan dana kas kecil dan lain sebagainya. Sedangkan untuk transaksi aset tetap itu nanti lebih kepada kita beli aset baru, kemudian bagaimana kalau dihentikan, atau bagaimana kalau ada aset tetap yang dijual, saudara. Nah, jadi hari ini kita akan membahas dua materi tersebut, saudara, karena untuk materi persediaan dan kas bank itu sudah saya bahas di saudara, di pertemuan pekan lalu, yaitu di kelas A2, saudara. Jadi hari ini saya hanya melanjutkan. Jadi ini kalau Anda yang belum mengerjakan ya materi kas bank dan persediaan, maka silakan Anda lihat di video saya sebelumnya, saudara. Ya, jadi Anda kerjakan itu dulu, baru Anda bisa kerjakan materi yang sekarang. Baik, saudara, kita lihat materi hari ini. Ya, jadi kita langsung masuk ke bab 9, saudara, karena bab 7 dan bab 8-nya sudah saya jelaskan. Kemudian di dalam modul jurnal ini nanti meliputi transaksi apa, saudara? Ya bisa saja pengambilan uang tunai dari bank. Untuk apa tujuannya? Misalnya pengisian kas kecil. Kemudian adanya penyesuaian, kemudian adanya koreksi kesalahan. Nah, ini jurnal-jurnal yang atau transaksi-transaksi yang nanti akan kita bahas dan kita coba input dengan menggunakan modul jurnal. Kemudian berikutnya di bab 10, ini saya langsung lompati dulu, yaitu transaksi yang berhubungan dengan aset tetap, yaitu apa? Perolehan dan penghentian. Penghentian itu ada yang dihentikan, atau ada yang dijual, atau bisa juga tukar tambah, saudara. Jadi nanti kita lihat beberapa transaksi yang terkait dengan transaksi aset tetap. Kita mulai yang pertama, saudara, penggunaan modul jurnal, ya. Seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa umumnya hampir semua transaksi yang dapat diproses melalui modul bukti jurnal umum, saudara. Namun hal ini membutuhkan penguasaan pendebitan dan pengkreditan suatu transaksi. Ya. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, ya, membutuhkan penguasaan pendebitan atau pengkreditan, ya, pendebitan atau pengkreditan suatu transaksi, saudara. Nah, kalau Anda tidak paham, ya, misalkan Anda lupa debitnya apa, kreditnya apa, ya maka jangan menggunakan modul jurnal ini. Misalkan Anda ada transaksi penjualan, apa ya debitnya, apa ya kreditnya, misalnya penjualannya secara kredit. Kemudian saudara, kalau misalkan menggunakan sistem perpetual, maka pada saat dijual pasti ada akun HPP dan persediaan yang dicatat lagi. Nah, kalau Anda lupa, ya jangan Anda gunakan modul jurnal ini, saudara. Tapi Anda menggunakan apa, saudara? Menggunakan modul
penjualan, yaitu mulai dari invoice, kemudian nantinya adanya pelunasan, kemudian kalau misalkan ada retur, ya Anda catat retur tersebut. Jadi demikian, saudara. Maka, ya, bila semua transaksi diproses menggunakan jurnal, ya, jurnal voucher atau modul jurnal ini, maka pengolahan transaksi menjadi tidak efisien. Makanya tadi saya katakan, sudah disediakan, ya, form atau modul untuk penjualan pembelian, kenapa kita harus menggunakan jurnal voucher? Nah, ini saudara. Nah, maka agar efisien, beberapa transaksi diproses menggunakan modul yang tersedia di Accurate. Ya. Namun demikian, ada beberapa transaksi tidak dapat diproses menggunakan modul-modul tersebut, sehingga dapat ya menggunakan modul jurnal ini, saudara, apa namanya, jurnal voucher ini. Contoh, pengambilan uang, penyetoran uang, transfer antar bank, ya, penyesuaian atas pendapatan, kemudian proses period end, kemudian transaksi koreksi dan penyesuaian. Demikian, saudara. Ya, maka kita lihat yang pertama adalah transaksi bank, ya, transaksi bank, ya. Transaksi yang berhubungan dengan bank seperti pengambilan tunai, setoran tunai ke bank atau transfer antar bank, ya, sebaiknya dicatat pada form jurnal umum dan bukan menggunakan form other deposit di modul kas. Ya, karena pada modul kas hanya dapat menampung akun yang tipenya ya selain kas bank. Jadi nanti di sini, saudara, mengapa, saudara? Ingat, saudara, pada saat transaksi, jadi begini. Saya tunjukkan dulu mengapa bisa terjadi, ya. Anda perhatikan, ini saya buka Accurate. Kenapa harus menggunakan jurnal umum? Karena di kas bank, ini contoh, misalkan ada penerimaan, ada deposit, saudara. Nah, ditampung di mana? Kalau ditampungnya di dalam akun kas kecil, maka kan harusnya kreditnya adalah kas bank, misalkan, saudara, atau kas rupiah. Padahal di sini tidak ada, saudara. Tidak bisa. Misalkan kita ambil uang sebesar 1 juta untuk pengisian kas kecil. Kan jurnalnya ada debit kas kecil, kreditnya kas bank, atau cash on hand, atau kas rupiah kalau di dalam kasus kita ini. Maka kreditnya apa? Ini tidak ada. Ya, jadi kalau misalkan Anda mengatakan, Pak, harusnya Pak, kalau untuk setoran yang berhubungan dengan kas, itu menggunakan other deposit. Kemudian kalau untuk pengeluaran yang berhubungan dengan kas, maka menggunakan pengeluaran lainnya, yaitu misalkan apa, other apa, saudara, kalau di sini adalah ya, kalau di sini adalah other payment, ya, saudara, other payment, saudara. Tidak bisa, karena apa, saudara? Karena akun lawannya itu tidak ada. Ya, kalau yang akun salah satu misalkan debit atau kredit, kalau misalkan penerimaan adalah di debit, kalau pengeluaran adalah di kredit, maka bisa di kreditnya apa. Tapi yang di debitnya ini, kalau misalkan other payment, ini tidak bisa, saudara. Ya, demikian, saudara. Maka apa? Kalau bukan transaksi antar antar bank, ya, misalkan transfer atau ambil uang untuk mengisi dana kas kecil dan lain sebagainya, ini menggunakan jurnal umum. Ya, baik, kita kembali ke dalam ini, saudara. Kembali ke dalam transaksi kita, saudara. Baik, ya. Ini nih. Tanggal 29 Mei, perusahaan mengambil dana tunai dari kas Mandiri sebesar 5 juta rupiah untuk pembentukan kas kecil. Nomor bukti yaitu jurnal umum JV 1012. Jadi ngambil untuk pengisian kas kecil. Baik. Ya. Caranya adalah demikian, saudara. Caranya adalah demikian. Sederhana, saudara. Anda masuk ke dalam buku besar, modul buku besar, kemudian Anda cari bukti jurnal umum. Ya, bukan daftar akun, bukan laporan keuangan, tapi Anda bukti jurnal umum. Baik, bukti jurnal umum. Kemudian JV 1012, ya, 1012 ini Anda ganti aja JV ya 1012, tertanggalnya adalah tanggal 29 Mei 2016. Ya.
deskripsinya adalah Anda buat dengan pengisian atau bukan pengisian tapi pembentukan dana kas kecil. Maka jurnal yang akan Anda catat di sini Anda juga harus tahu apa debitnya apa kreditnya. Ya, jadi seperti yang dikatakan kalau jurnal umum ini memang Anda harus paham betul akun-akun apa yang didebit dan dikredit. Kalau yang modul-modul lainnya itu relatif biasanya adalah seperti kalau other deposit atau other payment itu debit atau kreditnya sudah ada, Anda tinggal mikir di satu sisi akunnya saja, saudara. Ya, akun yang di sisi yang lainnya. Kalau pembentukan dana kas kecil, maka debit kas kecil ya dengan nilai sebesar 5 juta ya. 5 juta. Kemudian kreditnya adalah kalau diambil dari kas Bank Mandiri, maka kreditnya adalah kas Mandiri Rupiah sebesar 5 juta. Udah selesai, saudara. Ya, debit dan kreditnya sama. Anda lihat di pojok kanan bawah ini, ya, debit 5 juta, kreditnya 5 juta. Kalau sudah, Anda simpan dan baru atau simpan dan tutup. Demikian, saudara. Kemudian berikutnya, transaksi berikutnya, ya ini relatif cepat, saudara. Transfer antar bank. Perusahaan mentransfer tanggal 30 Mei, perusahaan mentransfer dana dari kas Mandiri sebesar 5 juta ke kas BNI US dollar. Atas transaksi tersebut, bank membebankan biaya transfer sebesar 10.000. Nomor bukti jurnal umum adalah JV 1013. Baik, maka cara yang harus kita lakukan adalah tanggalnya adalah tanggal 30/05/16 karena menggunakan multi currency, yaitu satu adalah mata uang US dollar, satu lagi adalah mata uang rupiah. Maka pilihan ya option button ini harus Anda centang, saudara. Atau maaf, checkbox-nya ini harus Anda centang, saudara. Ya, supaya nanti dia bisa untuk membaca adanya mata uang selain rupiah. Ya, oke. Kemudian di sini adalah keterangannya transfer antar bank. Baik. Apa yang didebit? Yang didebit adalah yang pertama adalah BNI US dollar. Nah, ini. Sebesar berapa? Ya, sebesar 50 juta. Berapa? 50 juta atau 5 juta? Sudah sebentar. Oh, 5 juta, maaf. 5 juta. Ya, jadi kalau Anda perhatikan, saudara, ini di sebelah kanannya nanti ada keterangan adalah, nah itu, ya, nilai tukarnya. Kemudian jumlah mata uang asingnya adalah 400 US dollar. Karena ada beban transfer, maka dibebankan ke dalam biaya administrasi bank. Ya, ada biaya administrasi bank sebesar 10.000. Kita sudah pernah bikin ya di pertemuan sebelumnya, yaitu di kas bank. Maka masuk aja ke dalam 8002, yaitu biaya administrasi bank. Jumlahnya berapa? 10.000. Nah, ini dia, saudara. Sehingga terakhir adalah kredit kita catat dengan menggunakan kas Mandiri Rupiah, yaitu 5.010.000. Ya, maka jumlahnya adalah minus 5.010.000. Ini demikian, saudara. Nih, ya. Nah, sehingga antara debit dan kredit jumlahnya adalah sama, yaitu 5.010.000. Maaf, sebentar kita cek dulu, saudara. Coba Anda buka handout semua, saudara, di PDF. Buka tidak, saudara? Saudara? Savio, buka materi yang di PDF tidak? Buka, Pak. Ada perbedaan ya? Antara transaksi tanggal 30 Mei sebesar 5 juta, tapi di gambar itu 50 juta, betul? Iya, Pak. Nah, Beda sama di gambar. nah, maka nanti gini aja, saudara, kita sepakati, kita menggunakan yang ditransaksi saja. Jadi sebesar 5 juta saja, saudara. Tidak 50 juta. Ya, jadi 5 juta. Ya, jadi kita 5 juta yang kita transfer ke Bank BNI US dollar. Begitu aja ya, saudara ya. Jadi ngikuti transaksinya. Jadi gambarnya mohon untuk
dikoreksi sendiri, itu bukan 50 juta tapi 5 juta. Nah, kalau sudah, Anda simpan dan baru. Baik, selesai untuk transfer antar bank. Bagaimana Pak kalau ada penyesuaian-penyesuaian? Nah, ini sudah ada penyesuaian-penyesuaian. Berikut ini adalah penyesuaian akhir bulan Mei dengan nomor bukti transaksi adalah JV 1014. Asuransi dibayar di muka adalah asuransi untuk 12 bulan, mulai 1 Maret tahun 2016. Maka nanti Anda lihat berapa nilai asuransi kita, ya. Nilai asuransi dibayar di mukanya, nanti tinggal dibagi 12 saja. Kemudian biaya gaji yang belum dibayar bulan Mei adalah 3.400.000. Kemudian berdasarkan perhitungan fisik perlengkapan yang tersisa senilai 2.212.500. Untuk mencatat perlengkapan yang telah dipakai, diminta menggunakan akun lain-lain atau akun beban lain-lain. Harusnya kan kita bisa menggunakan biaya perlengkapan, demikian ya. Tapi kalau kita ya tergantung kebijakan perusahaan, saudara. Kalau memang harus dibuat biaya perlengkapan lain-lain, ya dibikin. Atau di dalam menggunakan akun biaya perlengkapan, ya silakan dibikin. Tapi kalau tidak, ya apa kebijakan perusahaannya? Dalam kasus ini, kita menggunakan atau dibebankan ke dalam biaya lain-lain. Baik ya, kita lihat, saudara. Pertama adalah perhatikan dulu saldo, ya. Saldo dari ini, saudara, apa namanya, asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka, nah ini sebesar 12 juta, saudara. 12 juta mulai Maret, ya. Dimulai bulan Maret, tepatnya tanggal 1. Berarti, saudara, kalau sekarang kita Mei, dihitung saja Maret, April, Mei. Berarti ada 3 bulan yang sudah harusnya dibebankan ke dalam apa namanya, saudara, biaya asuransi. Nah, karena dalam kasus kita, kalau kita meruntut ke sebelumnya, itu tidak ada bulan Maret penyesuaian, bulan April penyesuaian. Nah, penyesuaian ini baru dilakukan di bulan Mei. Maka satu, ini harus kita catat nanti sebesar 3 juta. Jadi harus kita kurangi. Kemudian berikutnya adalah kita perhatikan lagi, yaitu persediaan perlengkapan. Nah ini, saudara, atau perlengkapan kantor. Disebutkan, saudara, bahwa dari perhitungan fisik, perlengkapan yang tersisa nilainya 2.212.500. Sebelum adanya penyesuaian, nilai perlengkapan kantor adalah 2.712.500. Berarti ada pemakaian sebesar 500.000 untuk perlengkapan tersebut. Oleh karena itu, saudara, cara kita mengerjakannya adalah sebagai berikut. Masuk ke dalam bukti jurnal umum, ya. Kemudian JV 1014 tanggal 31.05.16 kita kasih keterangan adalah penyesuaian. Yang pertama adalah, jadi begini, saudara, ada cara, ya, masih orang yang menginput ini macam-macam, saudara. Dicatat debit dulu boleh, atau satu transaksi tadi misalkan berhubungan dengan perlengkapan, maka dicatat dulu debitnya apa, kreditnya apa untuk yang perlengkapan. Nanti berikutnya yang kedua juga itu nggak masalah, saudara. Makanya saya contohkan dua-duanya. Saya akan contohkan yang pertama adalah, ya, terkait dengan beban asuransi. Ya, beban asuransi kita cari di 6, ya. Beban asuransi, apakah beban asuransi diminta, ya. Oke, ternyata karena belum ada biaya asuransi dan utang gaji, maka kita catat dulu. Baik, kita bikin beban asuransi 6105. Ya, akun baru, yaitu di sini adalah beban, ya, 6105 beban asuransi. Oke, satu. Demikian, saudara. Berapa nilainya? Nilainya adalah, ya, selama, ya, Maret, April,
Mei. Tetapi saudara, ternyata kita lihat di sini saudara, di halaman ya 216 ya, kalau di halaman 215 di headnote itu kan hanya disebutkan bahwa biaya asuransi dimulai 1 Maret. Tapi Anda perhatikan saudara, Anda perhatikan yang dicatat oleh perusahaan di sini adalah 4 juta. Pak, salah Pak. Karena dari Maret, April, Mei itu cuma 3 bulan. Nah, nanti ini sengaja saudara, sengaja kita buat demikian. Tujuannya adalah nanti untuk koreksi saudara. Jadi ada koreksi terkait dengan kesalahan. Jadi sementara kita ikuti dulu seperti yang digambar di halaman 216, yaitu biaya asuransi kita catat 4 juta. Nah, ini saudara. Kemudian kreditnya apa saudara? Asuransi dibayar di muka. Nah, 4 juta. Ini boleh demikian saudara. Atau ada lagi yang dicatatnya debit semuanya dulu. Nah, ini yang saya contohkan yang kedua, yaitu terkait dengan beban gaji. Ya, kita cari beban gaji, ya, sebesar berapa, saudara, beban gajinya di bulan Mei? 3.400.000. 3.400.000. Kemudian, ingat lagi adalah terkait dengan perlengkapan. Maka di sini ya kita catat beban perlengkapan 6, beban perlengkapan masuk ke beban lain-lain ya sebesar sebelumnya 2.712.500, sekarang tersisa 2.212.500, berarti telah terpakai 500.000. Nah, demikian saudara. Ini boleh demikian saudara. Jadi selesaikan dulu debit baru kredit, atau debit kredit debit kredit debit kredit, boleh, nggak ada masalah saudara. Nah, kemudian dengan yang utang gaji ya, karena belum ada akunnya, kita buat ya akun utang gaji untuk dengan kode 2207, yaitu utang lancar lainnya. Yaitu utang lancar lainnya, ini turun 1, nah ini dia. Kemudian kodenya 2207 ya. Kemudian utang gaji, namanya adalah utang gaji. Utang gaji bagian dari akun utang lancar lainnya. Demikian saudara. Oke. Ya, tinggal kita ikuti kreditnya langsung 3.400.000. Dan yang terakhir adalah yaitu terkait dengan perlengkapan, maka ini kita kurangi persediaan perlengkapan kantor yaitu sebesar 500.000. Nah, demikian saudara. Sehingga antara debit dengan kredit totalnya 7.900.000. Maka kalau ini Anda simpan dan tutup, ya, ini, saudara, maka ya di dalam daftar akun, nah ini daftar akun, persediaan perlengkapan kantor, ini sekarang udah berubah menjadi 2.212.500. Pak, beban-beban yang lainnya bagaimana? Nggak akan nampak saudara di sini, 0. Karena kita sudah tahun 2020, bukan tahun 2016. Demikian, saudara. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan, saudara? Belum, Pak. Belum ya? Oke, baik. Kalau sudah, ya, kalau sudah, saudara, kalau memang belum ada yang ditanyakan, saya lanjut, saudara, saya lanjut. Tadi saya katakan karena ada kesalahan pencatatan nilainya 4 juta, maka kita lakukan koreksi kesalahan. Coba ini perhatikan dulu, saudara. Ini saya ubah tampilannya dengan yang PDF. Nah, ini koreksi kesalahan. Perhitungan asuransi dibayar di muka keliru. Harusnya adalah 3 juta untuk 3 bulan. Nomor bukti jurnal umum yaitu JV 1014. Nah, ini saudara, kalau kita perhatikan sebelum saya melakukan koreksi kesalahan tadi, ada catatan. Ada satu transaksi yang sudah otomatis dicatat dengan menggunakan modul jurnal umum atau jurnal voucher, yaitu untuk period end. Nah, proses period end ini, saudara, yang sudah
seperti yang sudah-sudah itu nanti akan dicatat di dalam jurnal voucher. Dan akan ada 2 transaksi. Yang pertama adalah ya pengakuan selisih kurs, karena kita ada selisih kurs, saudara. Dan yang kedua adalah pengakuan depresiasi. Nah, proses period end ini tidak dilakukan dengan menggunakan modul jurnal voucher tadi satu persatu, tapi melalui proses akhir bulan. Nanti kita akan coba, saudara, kalau sudah selesai untuk koreksi kesalahan. Jadi kita coba ya koreksi kesalahan, ternyata nilainya ada 3 juta, berarti ada penyesuaian adalah 1 juta. Ya, kita lihat, oh ini sudah tetap baik. Kita kembalikan ke dalam jurnal, ke dalam accurate-nya. Ini nanti saya tunjukkan penjelasan dari proses period end. Masuk dulu ke dalam buku besar, yaitu jurnal umum. Kita akan melakukan koreksi terkait dengan kesalahan pencatatan biaya asuransi. Jadi koreksi, ya, koreksi kesalahan. Kenapa ini? Nah, kesalahan. Ya. Jadi koreksi kesalahan terkait dengan beban asuransi. Baik, saudara. Yang pertama adalah karena tadi kita mencatat beban asuransinya 4 juta dan asuransi dibayar di mukanya 4 juta, maka kita kurangi masing-masing 1 juta. Maka kita balik saja, saudara. Debitnya adalah asuransi dibayar di muka sebesar 1 juta rupiah. Kemudian kreditnya adalah beban asuransi, ya. Beban asuransi, nah ini 6105 sebesar 1 juta. Sudah, demikian saja, saudara. Nah, demikian. Setelah itu Anda simpan dan tutup. Selesai. Jadi untuk modul jurnal selesai. Kemudian berikutnya, bagaimana Pak kalau untuk proses period end? Nah, ini saya contohkan, saudara. Ya, untuk proses saudara? Proses period end. Ya, jadi melalui aktivitas periodik proses akhir bulan, ya, kita ganti ke bulan Mei tahun 2016. Kita pakai sama aja, saudara, 12.500 karena memang tidak ada informasi untuk kurs di bulan 2016 ini, saudara, bulan Mei, maka tetap aja menggunakan 12.500. Maka Anda klik OK. Nah, proses akhir bulan telah selesai, maka kita lihat jurnal umum. Maka seperti yang dikatakan bahwa proses period end akan membuat 2 jurnal. Pertama adalah depresiasi, ya, dan yang kedua adalah ini, saudara, selisih kurs, ya, selisih kurs yang terkait dengan transaksi di bulan Mei tersebut, saudara. Kalau ini kenapa Pak ada perbedaan, Pak? Karena di bulan April kita ada selisih kurs, ya, dari 12.400 di Maret, di April menjadi 12.600. Sekarang turun lagi ke 12.500. Maka akan ada penyesuaian-penyesuaian. Ini contoh. Anda tidak mengerjakan nggak apa-apa, saudara. Ya, jadi hanya untuk mencontohkan, kalau proses period end itu tidak melalui Anda masuk ke jurnal voucher, Anda catat satu persatu, terlalu banyak ini, saudara, karena Anda harus mencari. Makanya saya dikatakan tadi harus mengerti debit kreditnya, saudara. Ya, tapi kalau dengan urusan period end itu lebih mudah. Jadi langsung. Demikian, saudara, ya, untuk modul transaksi menggunakan jurnal voucher atau jurnal umum. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, saudara? Belum, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Belum, Pak. Baik, kalau belum. Nah, kemudian berikutnya saya lanjut ya berarti ya. Ini gampang, saudara, kalau untuk jurnal umum, saudara. Ya, yang pasti ya tadi kemampuan Anda untuk memahami akun debit atau kreditnya itu harus ini, saudara, harus betul-betul Anda kuasai. Jadi jangan Anda
masih bingung debitnya apa ya, kreditnya apa, itu jangan pakai jurnal umum. Pakai saja jurnal atau modul-modul yang ada yang relatif lebih efisien. Baik, saudara. Saya akan kembali ke dalam ini modul atau materi yang ada di PDF. Sekarang adalah aset tetap. Perolehan aset tetap dan penghentian aset tetap. Jadi kompetensinya di situ, saudara. Yang pertama kita akan coba melakukan untuk mulai dari perolehan. Jadi kalau beli baru itu nggak ujuk-ujuk kalau misalkan ada manual kan begini, saudara. Dalam kasus manual misalkan di AP1, AP2 atau AKM1 yang sekarang Anda pelajari, misalkan ada transaksi dibeli aset tetap secara tunai atau dibeli sebuah mesin dengan umur ekonomi sekian tahun misalnya, saudara, dengan harga sekian rupiah, kemudian nilai residu sekian. Nah, ini kalau Anda informasi mengenai, kalau Anda bahas mengenai aset tetap, maka Anda pasti akan catat debit mesin, kreditnya kas. Atau kalau misalkan secara kredit, maka kreditnya apa? Secara angsuran. Angsurannya berapa tahun? Nah, itu harus di present value-kan dulu. Biasanya kan demikian, saudara. Jadi, debit mesin, kreditnya adalah utang jangka panjang atau utang bank. Misalnya kalau misalkan secara angsuran. Nah, di dalam accurate, penginputannya itu sedikit berbeda, saudara. Anda tidak bisa langsung mencatat ke dalam ini, saudara, debit mesin, kreditnya kas. Tidak dengan semudah itu. Kenapa? Karena ada proses yang namanya memasukkan mesin yang kita baru beli tadi ke dalam daftar. Ingat, saudara, pada saat Anda setup, ya, ada ya 5 jenis transaksi yang tidak boleh dimasukkan saldonya langsung pada saat Anda menginput daftar akun. Apa saja, saudara? Piutang, utang, persediaan, depresiasi, dan aset tetap. Karena aset tetap perlakuannya berbeda, maka pada saat Anda membuat atau mendapatkan aset tetap dengan cara membeli tadi, atau dengan cara misalnya Anda dapat dari sumbangan dari si pemilik, ya tidak bisa dengan gampang langsung Anda debit mesin atau debit kendaraan, tidak bisa demikian, saudara. Harus disiasati dengan cara apa? Ditampung ke dalam akun sementara. Apa nama akunnya? Bebas, masing-masing perusahaan itu boleh membuat akun sementara. Tetapi di dalam kasus kita ini kita menggunakan dengan nama transaksi aset tetap. Jadi ditampung dulu, pada saat kita bayar, kita nggak langsung debit misalkan mesin tadi, bukan. Tapi dicatat dulu transaksi aset tetap. Nah, nanti baru pada saat kita input ke dalam daftar aset tetap, maka di situ nanti baru kita tutup daftar aset transaksi aset tetap ke dalam aset tetap yang sesungguhnya. Ya, kalau misalkan di kemarin pada saat kita menginput nilai atau harga perolehan dari aset tetap itu kan menggunakan OB atau opening balance equity, karena pada saat kita melakukan setup. Kalau sekarang kan kita udah tidak setup lagi, saudara. Nah, demikian, saudara. Maka yang pertama adalah bikin akun baru, namanya adalah transaksi aset tetap 1599. Ya, saya bikin dulu, saudara. Ya, saya bikin dulu. Ya, saya bikin dulu akun baru. Ya, yaitu aktiva lancar lainnya. Ya, 1559. Oh, 1599. Namanya adalah transaksi aktiva tetap. Sudah bagian dari apa, saudara? Aktiva lancar lainnya. Oke. Maka di dalam daftar akun, ya, di dalam daftar akun ini, kalau Anda perhatikan, ya, kita refresh dulu, perbarui. Nah, ini ada aset tetap aktiva lancar lainnya, yaitu transaksi aktiva tetap. Ya, baik. Kita lihat transaksi yang pertama, ya.
transaksi yang pertama. Jadi di sini saudara, di dalam PDF halaman 218, ya di halaman 218, ya di halaman 218 ada penjelasan sedikit. Perolehan aset tetap dapat dilakukan secara tunai maupun kredit atau tukar tambah, atau membangun sendiri kalau kita membangun gedung. Setiap perolehan aset tetap dicatat melalui 2 tahap kegiatan, yaitu 1. Mencatat perolehan aset tetap, baik secara kredit atau secara tunai, dan yang kedua adalah memasukkan aset tetap yang telah diperoleh ke dalam daftar aset tetap. Jadi ada 2 transaksi, seperti yang saya katakan tadi. Ya, yang pertama adalah demikian, saudara. Kita lihat, dibeli 1 unit sepeda motor Honda Karisma dari Sumber Baru Motor dengan harga 13 juta dibayar rekening Bank Mandiri. Nomor bukti pengeluaran adalah dengan menggunakan kas other payment 0601. Honda Karisma ditaksir memiliki umur ekonomi 5 tahun tanpa nilai sisa, metode depresiasi garis lurus. Kendaraan akan dipakai sampai dengan tanggal 1 Juli 2016. Baik, pertama, perhatikan ya. Dari transaksi tersebut kita input. Yang pertama adalah karena kita mengeluarkan dengan uang tunai dan diminta adalah menggunakan modul kas bank. Baik, kita ikuti modul kas bank pembayaran ya, yaitu dengan dibayar menggunakan kas mandiri rupiah, tanggal ya di sini adalah 0601 tertanggal 1 Juni 2016 ya. Memonya adalah pembelian ya. Apa ini? Pembelian Aktiva baru, yaitu motor. Kenapa ini keyboard saya? Saya padahal pencetnya M dulu. Kenapa yang muncul setelah itu adalah O dulu? Motor Honda Karisma. Tuh. Loh, ini kenapa ini? Karisma, saudara. Loh. Ya. Di sini adalah Sumber Baru Motor. Duh, benar ini saudara nih. Nggak tahu nih keyboard saya ini kenapa ini. Padahal saya pencet T dulu baru salah-salah terus dari tadi. Oke ya. Karena kita tidak langsung mencatatnya ke dalam kendaraan, tapi ditampung dulu saudara ke dalam transaksi aset tetap. Sebesar berapa nilainya? 13 juta. Nah ini demikian saudara. Maka setelah itu Anda klik recall atau kalkulator ini saudara. Jadi 13 juta. Jadi jurnalnya ada debit transaksi aset tetap, kreditnya adalah kas mandiri. Setelah itu kita simpan dan tutup. Ya. Nah, kalau sudah dicatat transaksi pembayaran dengan menggunakan kas mandiri, maka berikutnya kita masukkan ke dalam daftar aset tetap. Masukkan yaitu daftar aset tetap. Ya, kita bikin baru. Di sini kita baru punya 4, yaitu gedung, motor Yamaha, kemudian merek dagang dan tanah di Jalan Solo. Kita klik baru. Ya, kemudian di sini adalah kendaraan, kodenya berapa saudara? Kodenya adalah, kita lihat dulu kodenya biar kita ikuti sama. Kodenya adalah KD02. Berarti ini saya ganti KD02. Tipe aset tetapnya adalah ya kendaraan 1. Tanggal beli 01/06/16 ya. Kemudian tanggal pakai dibikin sama ya. Tanggal pakainya dipakai tanggal 1 Juli. Ya, tanggal 1 Juli ya. Berarti 01/07/16. Keterangannya adalah motor Honda Karisma. 1 unit. Berapa tahun? 5 tahun, 0 bulan.
Metode depresiasinya adalah garis lurus, kita pilih. Kemudian akunnya yang dicatat adalah kendaraan yang untuk menampung aset tetap, penyusutan kendaraan, dan beban. Beban penyusutan kendaraan atau beban depresiasi kendaraan. Aktiva tetap fiskal yang tidak berwujudnya jangan dicentang. Belum selesai. Langsung Anda klik tab pengeluaran. Nah, di sini saudara, tab pengeluarannya dia akan apa saudara? Bukan OB, karena ini bukan dari setup awal, tapi dari transaksi beli. Karena dari transaksi beli kita sudah menampung, ada di sini saudara. Sebentar, daftar daftar aset tetap ini saya ulangi dulu, saya tutup dulu saudara. Saya masuk ke dalam menu penjelajah buku besar supaya bisa tahu daftar akun. Di dalam daftar akun ada transaksi aktiva tetap, ini jumlahnya 13 juta. Demikian ya saudara ya. Nah, ini yang akan kita tutup. Ditutup kemana? Ke dalam aset tetap yang sebenarnya. Maka di sini kita ulangi ya, pengeluaran, kemudian dipilih ya 15. Transaksi aset tetap. Sebesar berapa? Ya, 13 juta sejumlah yang kita keluarkan. Harga perolehannya 13 juta, aktiva dihentikannya 0, nilai sisanya juga 0. Sementara nilai buku akuntansinya 13 juta. Kalau sudah, Anda simpan dan tutup. Ya, dan di daftar aset tetap, ini daftar aset tetap. Di dalam daftar aset tetap, kita perbarui. Kita klik perbarui, maka muncul di sini. Ada motor Honda Karisma sebesar 13 juta, tanggal pakainya 1 Juli, tanggal belinya 1 Juni. Nah, kemudian saudara, kita lihat di dalam daftar aset tetap. Di dalam daftar akun. Di dalam daftar akun, transaksi aset tetap atau transaksi aktiva tetap ini masih 13 juta. Maka kita perbarui dulu supaya hasilnya 0. Nah, sekarang 0. Artinya apa, saudara? Dia sudah masuk ke dalam kendaraan. Nah, ini kendaraan 21500. Sebelumnya dari Honda Yamaha Mio itu 8.500.000. Ditambah 13 juta, makanya menjadi 21.500.000 harga perolehannya. Demikian, saudara. Ya, oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ya, maka kita lihat jurnal yang dicatat, ya, jurnal yang dicatat, saudara. Jurnal yang dicatat dari transaksi ini, saudara. Ya, saya akan tampilkan saja yang ada di PDF, karena di PDF ini sudah ada ringkasan jurnalnya, saudara. Nah, demikian. Maka atas transaksi pembelian Honda Karisma tadi, maka jurnal yang dicatat adalah 1. Mencatat pembayaran debit transaksi aset tetap, kreditnya kas mandiri rupiah sebesar 13 juta. Dan yang kedua adalah memasukkan data transaksi aset tetap menjadi kendaraan. Yaitu, nah kalau ini digabung, dua jurnal ini digabung, ini kan sebenarnya sama dengan kalau Anda mencatat secara manual. Debit kendaraan, kreditnya adalah apa, saudara? Kas mandiri rupiah. Karena transaksi aset tetap itu langsung ditutup dan nilainya sekarang 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa transaksi aset tetap, yaitu akun transaksi aset tetap itu adalah transaksi sementara. Ya, jadi akun-akun sementara untuk menampung transaksi saja, saudara. Baik, saudara. Kemudian bagaimana kalau perolehan aset tetap secara kredit? Dibeli 1 unit tanggal 17 Juni, motor Suzuki Shogun dari Suzuki Gejayan. Dengan harga 10 juta, dibayar uang tunai sebesar 2.500.000, kemudian sisanya diangsur 24 bulan. Sepeda motor ditaksir mempunyai umur ekonomis 5 tahun tanpa nilai sisa, metode garis lurus. Ya. Pada kasus ini, aset tetap diperoleh dengan cara leasing. Sementara itu, kita belum mempunyai akun hutang leasing, maka kita buat dulu. Ini gampangannya begini, saudara. Gampangannya harga 10 juta, bayar 2,5, sisanya 7,5 diangsur. Yang betul, saudara, ya kalau misalnya kita kembali ke dalam konsep akuntansi keuangan, harusnya nilainya itu adalah berapa angsurannya, inilah yang di present value kan.
Jadi kita tidak serta-merta mengatakan oh nilainya 10 juta karena nilai yang diangsur ya, nilai yang diangsur Saudara setiap bulannya itu di dalamnya mengandung unsur bunga. Maka harus ada bunga yang juga dicatat nantinya. Maka biasanya untuk menentukan harga perolehan itu adalah dari uang tunai yang dibayarkan sebagai uang muka ditambah dengan present value. Coba Anda perhatikan di materi AKM 1 khususnya yang berbicara mengenai aset tetap. Ya, jadi harus ini hanya sebagai contoh sederhana saja Saudara. Ya, kalau yang betul Saudara, ini adalah nilai 7.500.000 tersebut sisanya ini harus di present value kan. Karena bisa saja nanti nilainya bisa lebih dari 10 juta atau kurang dari 10 juta atau sama dengan 10 juta. Nah, dalam kasus ini pokoknya kita dibuat untuk lebih sederhana saja Saudara. Oke, kita buat dulu. Yang pertama adalah ya, hutang jangka panjang. Yaitu dengan kode adalah 2302 ya, 2302. Kita buat dulu Saudara, ini saya stop dulu. Ya. Kita buka untuk accurate-nya. Ya. Yaitu 2302 dibikin dulu Saudara, baru. Yaitu tipenya adalah akun hutang jangka panjang. Ya. 2302 namanya adalah ini. Saya tidak ngechat N ini, wah jangan-jangan error nih keyboard saya Saudara. Ya. Hutang leasing. Ya, bagian dari hutang jangka panjang. Wah, ini udah mulai error Saudara kalau gini. Ya, karena dia minta ke 2301. 23 akan oke lah, nggak apa-apa. Ya. Karena ada 2301.1 perbarui 23. Nah ini Saudara. Oke, karena dia ada transaksi sebelumnya ya. Oh, karena sebelumnya sudah ada yang utang bank jangka panjang. Baik Saudara, maka transaksinya adalah sebagai berikut. Ya. Kita input. Pertama adalah melalui kas bank. Ya. Jadi membayarnya dengan menggunakan dana Mandiri, kas rupiah. Oke, kas rupiah. Yaitu masuk ke dalam kas bank. Cara penginputannya pembayaran. Kemudian dari kas rupiah kita pilih vouchernya OP0601, tanggalnya adalah tanggal kita lihat tanggal berapa Saudara? 19 ya. Oh, 17. 17.0. Kenapa ini saya ini? Satu 7.06.16. Error sebenarnya Saudara. Oke Saudara. Ini sepertinya error Saudara laptop saya. Sisanya dilanjut ya Saudara ya. Ini kok saya dari salah-salah terus saya untuk input Saudara. Bagaimana Saudara? Ini saya harus lihat dulu nih Saudara. Ini nggak tahu ini Saudara. Nanti untuk penghentian aset tetap dan aktiva tetap hilang dan dijual, nanti Anda ikuti aja yang ada di handout. Begitu ya Saudara ya. Ini tidak tahu kok saya ngetik-ngetik salah terus. Ini saya nyoba ada nyoba ngetik kok nggak jadi ini Saudara, apa namanya? Ada bermasalah Saudara. Bagaimana? Anda lanjut sendiri ya Saudara? Baik, Pak. Nggak apa-apa ya, mohon maaf ya. Baik, Pak. Nanti tinggal dilanjut. Iya, Pak. Karena ini nggak tahu nih, saya dari tadi, Anda ngeliat sendiri ya. Saya padahal tidak ngetik N, tapi tiba-tiba muncul N dulu. Kemudian tadi saya ketik 17, yang muncul adalah 71.
Ya, mohon maaf ini nggak tahu laptop saya ada apa. Baik, saudara. Ya, kita akhiri kuliah hari ini. Terima kasih atas kehadiran Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. maaf, Pak. Terima Jangan kasih, lupa itu Pak. presensinya diisi ya. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya.